Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Yaga Matrehan. Di sini kita akan belajar if dan else. Pada video kali ini, izinkan aku untuk memaparkan tujuan yang akan dituju pada video kali ini. Itu pertama, memahami konsep dasar kondisi logika if dan else. Kemudian yang kedua adalah mampu membuat percabangan sederhana. Yang ketiga adalah demonstrasi project old enough to thrive dalam Scratch dan Replit. Oke, selanjutnya ada Boolean dan operator logika. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya dapat menyimpan nilai true or false. True bernilai benar dan false bernilai salah. Yang kedua adalah operator logika. N jika true adalah benar, or jika true jika salah, dan not adalah membalikan nilai boolean. Yang ketiga adalah percabangan dan kombinasi. Percabangan dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan conditional statement. Contohnya if, else if, dan else. Oke, sebelumnya di sini kalian tahu nggak apa itu if dan else? If adalah perintah yang membuat program memeriksa suatu kondisi. Misalnya, jika suatu kondisi benar, maka akan melakukan ini. Dan else adalah bagian yang memberikan alternatif. Jika kondisi tadi salah, maka lakukan yang lain. Untuk kombinasi ada and dan or. Contohnya adalah seorang boleh mengemudi kalau usianya sudah 17 tahun dan mempunyai SIM. Oke, kita di sini lanjut ke flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah, proses, atau logika program secara virtual dengan simbol-simbol tertentu. Dengan flowchart, kita bisa lebih mudah memahami urutan kerja program sebelum ditulis dalam kode. Oke, di sini ada beberapa fungsi flowchart. Yang pertama adalah memvisualisasikan logika pemrograman supaya lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah mengurangi kesalahan logika sebelum coding. Tiga adalah sebagai panduan saat menulis program. Yang keempat, memudahkan komunikasi antara programmer dengan orang lain. Oke, di sini ada beberapa fungsi dari if dan else adalah untuk melakukan pemeriksaan kondisi tertentu. Jika kondisi tersebut benar atau true, maka blok kode yang terkait akan dieksekusi. Dan else berfungsi sebagai alternatif jika kondisi if tidak terpenuhi atau false, sehingga menjalankan blok kode yang berbeda sesuai dengan kondisi yang tidak sesuai. Nah, beberapa kelebihan dari if dan else adalah fleksibel dan bisa digunakan untuk kondisi yang kompleks, termasuk menggunakan operator logika seperti. Yang kedua adalah ketentuan berbagai kondisi untuk memeriksa nilai atau kondisi bertingkat, sehingga jarak cocok dengan untuk logika yang rumit. Yang ketiga adalah mudah dipahami dan digunakan, terutama untuk pemula karena strukturnya sederhana dan langsung. Kekurangan if dan else adalah kebanyakan kondisi bisa membuat kode menjadi panjang dan sulit dibaca. Yang kedua adalah mungkin kurang efisien jika digunakan untuk banyak kondisi, tetap yang seharusnya lebih cocok dengan switch case. Yang ketiga adalah penggunaan yang berlebihan dapat membuat kode menjadi kurang terstruktur dan sulit dipertahankan. Jadi kesimpulannya adalah if dan else sangat berguna dalam kontrol alur program karena fleksibel dan mampu menangani berbagai kondisi. Namun untuk kode yang panjang dan beragam, penggunaan switch case sering dianggap lebih rapi dan efisien. Jadi melanjutkan yang fungsi flowchart sebelumnya, di sini ada beberapa simbol yang sering digunakan dalam flowchart, yaitu persegi panjang dengan ujung bulat untuk memulai atau mengakhiri, dengan persegi panjang dan ujung siku-siku adalah menunjukkan proses. Di sini ada jejer genjang, jejer gini, belak tepat menunjukkan kondisi atau keputusan.
dan arah untuk selanjutnya, serta ada jejer genjang untuk input dan output. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pemrogramannya. Jadi kita pertama dengan demo if dan else. Di sini ada sistem yang digunakan. Jadi di sini fungsi dari set adalah untuk menentukan atau menunjukkan angka yang akan diinput, dan fungsi sistem di sini menunjukkan variabel untuk Android dan iOS. Oke, di sini kita langsung run saja. Kita dapat mengganti nomor yang ada di dalam sini, dalam set. Misal menggunakan angka 150 dengan font sistem iOS. Untuk menuliskan iOS atau Android, kita harus sesuai dengan yang ada di font sistem di bawah ini. Jadi kita harus menyesuaikan, tidak boleh berbeda. Jika berbeda akan muncul kondisi seperti ini. Kan error. Jadi untuk mengetahuinya adalah Hey Siri. Hey Siri menunjukkan di sini adalah angka 150 itu kurang dari 233. Di sini 233 akan menginput oke jika angkanya kurang dari 233, sedangkan tidak oke ketika angkanya melebihi 233 dan font sistemnya selain iOS dan Android. Di sini kita akan mencoba dengan Android. Oke, kita run. Oke Google. Nah, di sini muncul Oke Google karena kita memasukkan di sini Android dan angka 150 adalah kurang dari 233 yang menunjukkan kita akan menginput outputnya akan menjadi oke. Terus bagaimana kalau kita font sistemnya di luar iOS dan Android? Oke, kita coba. Kita akan run. Oke, di sini dapat dilihat teman-teman. Di sini outputnya adalah your phone is not an Android or an iOS karena di sini tidak masuk ke dalam iOS atau Android. Jadi outputnya adalah your phone is not an Android or an iOS. Seperti itu teman-teman. Untuk contoh dari flowchartnya bisa digunakan seperti ini. Jadi ketika kita akan menonton konser nih, kita pertama-tama melihat keadaan cuaca dulu. Kalau ada hujan, berarti kita akan membeli jas hujan. Namun ketika tidak hujan, kita akan lanjut menonton. Nah, di sini ada fungsi if dan else, teman-teman. Jadi if ketika hujan, maka program akan menjalankan untuk membeli jas hujan. Sedangkan else ketika tidak hujan akan lanjut menonton. Seperti itu teman-teman.
Untuk dalam replik seperti ini. Oke, di sini seperti tadi ya teman-teman. Eh, Angka number of people-nya kita di sini 100 teman-teman. Jadi kita di sini bebas untuk mengisi beberapa aja nomornya. Misal kita isi 220, kita run teman-teman. Oke Siri, jadi 200 Oke Siri di sini menunjukkan 220 ini lebih dari 100, itu menunjukkan oke, dan iOS menunjukkan Siri. Jadi inputnya adalah oke Siri. Bagaimana ketika kita menginputkan kurang dari 100? Kita coba teman-teman. 90. Jadi di sini eh 90 itu menunjukkan 90 itu kurang dari 100, maka di sini outputnya adalah oke. Lalu untuk font sistemnya karena iOS, di sini outputnya menjadi oke Siri. Bagaimana kalau kita ganti font sistem jadi Android? Lalu kita angkanya 110. Kita run teman-teman. Di sini muncul oke Google karena 100 lebih dari 110 di sini tidak mengeluarkan output oke karena 100 lebih dari 110. Sedangkan oke Google ada di sini muncul karena font sistemnya adalah Android. Bagaimana jika kita di sini menginputkan selain iOS dan Android? Di sini menunjukkan not an Android or iOS. Jadi Windows ini tidak terbaca karena bukan bagian dari Android atau iOS. Oke, ke kita program selanjutnya yaitu project dari if dan else. Di sini kita memiliki variabel eh, South Africa, Meksiko, lalu India, Prancis. Eh, di sini kita ditunjukkan untuk bagaimana sih kita akan mengemudi di negara mana. Saya di sini untuk memasukkan jawabannya dan serta angka untuk usia yang dibutuhkan. Untuk South Africa sendiri, usia minimalnya adalah lebih dari 16 tahun. Jika kamu melewati 16 tahun, maka kamu bisa mengendarai kendaraan. Jika tidak, kamu tidak dapat. Untuk di negara Meksiko adalah 17 tahun. Jika kamu lebih dari 17 tahun, kamu dapat mengemudi. Sedangkan jika untuk pengecualian 14 lebih dari 14 tahun, kamu bisa mengemudi dengan eh, parental supervision. Ketika kamu tidak memiliki syarat tersebut, kamu tidak dapat mengemudi. Untuk di India sendiri, agar kamu dapat mengemudi syaratnya adalah lebih dari 17 tahun, kamu baru bisa mengemudi. Sama halnya seperti di India, di Prancis juga lebih dari 17 tahun. Dan kamu memiliki syarat tambahan can drive with supervision dengan pendampingan. Oke, langsung saja kita run teman-teman. Sebagai contoh kita Meksiko. Meksiko. Kita enter. Lalu kita dimintai umur kita. Bebas saja ya teman-teman. 20. Di sini keterangannya adalah you can drive karena di Meksiko sendiri batasan
agar kita dapat mengemudi adalah lebih dari 17 tahun dan 20 tahun adalah memenuhi lebih dari 17 tahun. Bagaimana jika kita masukkan Meksiko kembali dengan umur yang lebih kecil? Kamu tetap dapat mengemudi dengan parental supervision. Sama halnya untuk negara-negara lain juga sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Lalu di sini ada program untuk repliknya teman-teman, sama halnya dengan scratchpad tersebut. Kita di sini diminta untuk menginputkan nama negara yang akan kita kunjungi dan usia kita. Sesuai dengan peraturan tadi, South Africa dengan lebih dari 17 tahun kamu dapat mengemudi, dan jika kamu kurang dari 17 tahun kamu tidak dapat. Lalu dengan Meksiko lebih dari 18 tahun, dan jika kamu eh, lebih dari 16 tahun kamu boleh mengemudi tapi menggunakan parental agreement. Oke, langsung kita ke contohnya saja ya teman. Kan tadi sudah Meksiko, kita sudah menggunakan Prancis. French. Oh, sebenarnya French. How old are you? Tadi saya masukkan usia 18 tahun. You can drive karena di sini kita memenuhi syarat ya teman-teman. Lebih dari atau sama dengan 18 tahun. Bagaimana jika kita memasukkan angka yang lain? Kita French. Lalu kita masukkan usia 17. Kan karena 17 tahun itu kurang dari 18 ya teman-teman. Tapi di sini dapat mengemudi dengan with supervision. Bagaimana jika umurnya di bawah nih? You can drive karena di sini syaratnya adalah lebih dari sama dengan 15 tahun. Jadi kalau kita tidak memenuhi persyaratan tersebut, kita tidak dapat untuk mengemudi. Di sini ada flowchart untuk project seperti tadi ya teman-teman. Dimulai dengan start, country, dan kita memasukkan age, persyaratan South Africa, Meksiko. Kita harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diajukan agar kita dapat mengemudi teman-teman. Sekian video dari saya, lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.